Shalom, jumpa lagi dengan saya di Klavos Sukacita. Saya akan membagi bagian kebenaran firman Tuhan bagi setiap pencinta Klavos Sukacita. Mari kita berdoa sebelum mendengarkan firman-Nya. Bapa, kami bersyukur kami terus diberikan firman. Hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus, tolonglah kami, mampukan kami untuk menangkap suara Tuhan dari setiap pemberitaan firman yang kami dengar. Hamba yang berkata-kata, bahkan semua kami yang mendengarkannya. Roh Kudus, berbicaralah bagi kehidupan setiap kami. Singkapkanlah firman Tuhan bagi setiap kami. Amin. Bagian kebenaran firman Tuhan 1 Petrus pada pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-9 sampai ayatnya yang ke-10, demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Pemirsa Klavos yang diberkati oleh Tuhan, kita bersyukur karya Yesus Kristus bagi kehidupan saudara dan saya ketika Dia mati di kayu salib, kebangkitannya mengubah seluruh status kehidupan saudara dan saya. Kita yang tadinya adalah status orang berdosa, kita telah mengalami status yang baru, yaitu status orang benar. Kita mengalami status orang benar karena roh kita yang lama, yang karena Adam pertama yang ada di dalam dosa telah diganti dengan roh Kristus. Jadi sifat dosa, nature dosa yang ada pada kita tidak lagi ada pada kita, tetapi sifat kita telah diganti dengan sifat yang baru, yaitu sifat Kristus. Jadi roh Kristus yang ada dalam hidup saudara dan saya, itulah yang mengubah status kita. Bukan lagi disebut sebagai orang berdosa, tetapi kita adalah orang benar. Oleh karena itu, setiap kita yang tadinya dikatakan bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya. Nah, kita harus tahu untuk apa Tuhan menjadikan kita menjadi umatnya. Untuk apa Dia merelakan anaknya Yesus Kristus berkorban bagi kehidupan saudara dan saya. Nah, ada banyak orang percaya, dia hidup percaya katanya kepada Yesus, tetapi dia tidak tahu apa karya Yesus di dalam kehidupannya. Cerita kematian, cerita kebangkitan bagi kehidupannya hanya merupakan sebuah cerita saja, tetapi itu tidak merupakan satu kehidupan bagi hidupnya. Maka tidak heran ketika dia menjalani hari-hari hidupnya, dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Kalau kita baca lewat kebenaran firman Tuhan dikatakan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Nah, itu berarti bahwa Allah memberikan anaknya Yesus Kristus bagi kehidupan saudara dan saya. Kita diselamatkan, kita dibenarkan, semuanya dengan tujuan untuk kita menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar dalam hidup kita. Nah, pertanyaannya, apa perbuatan Tuhan yang besar yang kita ceritakan dalam hidup kita? Saya ingin katakan kepada saudara, ini bukan berbicara soal saudara bercerita kepada semua orang kalau Yesus itu mati di kayu salib, pada hari yang ketiga Dia bangkit, dan sesudah itu Dia naik ke surga, Roh Kudus dicurahkan bagi kita. Itu tidak kita ceritakan seperti itu, saudara. Tetapi yang dimaksudkan di sini, saudara dan saya menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar karena Dia telah melakukan karya yang luar besar dalam hidup kita. Yang harus saudara dan saya ceritakan adalah apa yang sudah Dia kerjakan dalam hidup kita. Ingat saudara, apa yang kita ingini terjadi di bumi ini, siapa kita hidup di bumi ini, semua yang kita butuhkan, semua telah dilakukan Yesus Kristus bagi kita. Nah, oleh karena itu, kalau saudara dan saya mau ceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar dalam hidup ini, kita ceritakan apa yang Tuhan sudah kerjakan di dalam kehidupan kita. Jadi kita bukan menceritakan apa yang belum Dia kerjakan dalam hidup kita. Contoh, ada banyak orang bisa berkhotbah, bahkan dia bisa menyatakan Tuhan itu penuh kasih, tapi kenyataannya dia tidak bisa hidup menyatakan kasih kepada banyak orang. Ada banyak orang menceritakan Tuhan itu Allah yang berkelimpahan, tetapi
hidupnya sendiri stres dengan kebutuhan-kebutuhannya, hidupnya sendiri stres dengan masalah-masalahnya, hidupnya sendiri stres dengan makan minumnya. Nah, kalau kita katakan Allah itu penuh kelimpahan, maka saudara dan saya harus pastikan bahwa kelimpahan Allah itu ada di dalam hidup saudara dan saya. Nah, itu yang kita ceritakan bagi sesama kita, bukan sebaliknya. Kita seperti orang yang jual obat. Kita hanya menceritakan Tuhan itu baik, Tuhan itu penuh kasih, Tuhan itu Allah yang maha murah, Tuhan itu Allah yang dapat memberikan segala sesuatu yang kita butuhkan. Tetapi kenyataannya itu hanya sebuah perkataan, tetapi itu bukan hidup kita, itu tidak kita alami dalam kehidupan kita. Nah, kalau kita hidup seperti demikian, itu berarti kita tidak sedang menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib. Nah, oleh karena itu mari kita belajar di dalam seluruh kehidupan kita, saudara, belajar untuk kita mari menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib. Nah, pertanyaannya, apa yang harus kita lakukan supaya kita dapat menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib dalam hidup kita? Yang pertama, pastikan bahwa Tuhan itu bekerja di dalam kehidupan saudara. Artinya saudara mau memastikan dengan apa? Saudara harus hidup limpah dengan firman Tuhan. Engkau betul-betul merasakan bahwa apa yang difirmankan Tuhan itu terjadi dalam hidup saudara dan saya. Itu saudara dan saya alami dalam hidup kita. Nah, apa yang kita alami itulah yang memampukan kita menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib dalam hidup kita. Yang kedua, pastikan setiap firman yang kita dengar itu tersingkap bagi setiap kita. Kalau firman itu tidak tersingkap bagi kehidupan saudara dan saya, sampai kapanpun kita tidak akan pernah bisa mengalami, bahkan merasakan akan perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib dalam hidup kita. Nah, jadi saudara dan saya akan bisa berkata, Tuhan itu baik, tapi itu hanya di perkataan. Tapi itu tidak kita alami dalam hidup kita. Pastikan firman tersingkap, supaya apa yang dikatakan firman, itu yang kita alami dalam hidup kita. Yang kita alami itulah yang akan kita ceritakan, kita bagikan bagi orang lain. Karena saudara sadar atau tidak, lewat kehidupan saudara dan saya, semua orang sementara melihat bahwa apa yang kita perkatakan, apakah itu yang kita hidupi dalam hidup kita ataukah tidak. Saya ingin katakan kepada saudara, kita orang Kristen, kita tidak sedang menjual obat. Artinya, kita tidak sedang berkata-kata apa yang bukan kita lakukan, apa yang bukan kita alami, tapi perkatakanlah apa yang kita alami dari Tuhan. Itulah yang membuat kita dapat menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib di dalam hidup kita. Yang ketiga, bangun kesadaran kita bahwa karya Yesus Kristus bagi kita di kayu salib itu merupakan satu karya besar, satu karya kehidupan besar yang diberikan bagi saudara dan saya, dan itu adalah kehidupan yang nyata. Itu bukan sebuah cerita, tetapi itu adalah kehidupan yang real, yang nyata dalam hidup kita. Saya percaya kalau kita melihat kehidupan Yesus di kayu salib, kebangkitannya sebagai karya kehidupan yang nyata dalam hidup kita, maka pasti kita akan dapat mengambil kehidupan itu menjadi hidup kita dan membuat kita dapat hidup di dalamnya dan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib. Mari kita belajar lewat kebenaran firman Tuhan di hari ini. Pastikan bahwa karya Yesus Kristus mati di kayu salib, kebangkitannya itu sudah menjadi hidup saudara dan saya, supaya hidup kita dapat menjadi berkat bagi sesama kita. Apa yang kita perkatakan itu yang dilihat dari dalam hidup kita. Bukan saudara perkatakan Tuhan luar biasa, tapi engkau stres dalam banyak hal. Tapi pastikan apa yang kau katakan itu yang sudah engkau alami dari Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus memberkati kita. Saya berdoa di dalam nama Yesus, Roh Kudus mampukan saudara dan saya untuk terus tersingkap kebenaran-kebenaran firman Tuhan, sehingga kita dapat mengalami realita dimensi kebenaran firman itu di dalam hidup saudara dan saya, supaya lewat kehidupan kita akan dimampukan oleh Roh Kudus untuk menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib di tengah-tengah dunia ini, sehingga lewat kehidupan kita seluruh dunia akan mengaku siapa Yesus Kristus yang kita sembah di dalam hidup kita.
Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa. Firman-Mu luar biasa bagi kami. Terima kasih Engkau boleh memberikan kehidupan bagi kami, di mana kami boleh belajar. Kami tahu kami dipilih, kami dipanggil, kami diselamatkan untuk menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib. Biarlah kami mau terus menceritakan apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidup kami, sehingga lewat kehidupan kami menjadi berkat bagi sesama kami. Terima kasih Bapa. Ini doa kami, hamba berdoa Engkau memberkati semua pemirsa Klafos dimanapun mereka berada, sehingga pemberitaan firman ini akan terus memberkati hidup mereka. Mereka yang lemah dikuatkan, mereka yang ada dalam keputusasaan, mereka akan terus diberikan kekuatan daripada Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan berkati kita semua.